Halo guys. Mungkin teman-teman di sini pernah atau pernahkah bertanya, bagaimana ya kehidupan orang-orang di Indonesia itu pada era 1900-an? 1900-an. Jadi, ini kita harus samakan pemikiran dulu. Jadi pada 1900-an dan 1800-an itu kan pada masa pendudukan Belanda di Indonesia yang sekarang kita kenal dengan Indonesia ini. Jadi pada masa pendudukan itu, Indonesia yang sekarang kita kenal ini disebut sebagai Hindia Belanda. Dan oleh sebab itu, masanya juga disebut pemerintahan Hindia Belanda. Jadi pada video sebelumnya, kita kan sudah membahas tuh tentang sistem tanam paksa yang dimulai pada 1830 hingga 1870. Dan kebijakan itu, sistem tanam paksa itu diberlakukan pada masa Gubernur Jenderal Van den Bosch. Jadi, kalau teman-teman ingin lebih tahu atau lebih paham maksud dari sistem tanam paksa itu dengan lebih lengkapnya lagi, bisa ke video saya sebelum sebelum video ini. Jadi saya telah menjelaskan apa itu sistem tanam paksa yang ada pada masa di Hindia Belanda saat itu. Jadi kali ini saya ingin ngebahas apa sih dampak positif dari masa sistem tanam paksa yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi kita 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 gali dulu ke belakang sedikit. Sistem tanam paksa itu adalah sistem yang dibuat untuk membantu perekonomian kerajaan Belanda saat itu, karena pada di 1800-an, jadi Prancis itu berusaha untuk menduduki atau ingin menjajah Belanda saat itu. Jadi terjadi banyak perang dan kerajaan Belanda saat itu menghabiskan banyak biaya untuk perang melawan Prancis. Dan dibuatlah sistem tanam paksa itu oleh Gubernur Jenderal yang bernama Van den Bosch untuk membantu perekonomian kerajaan Belanda. Karena Indonesia yang kita kenal sekarang ini kan pada masa kedatangan Portugis atau pada abad kelima, sejak sejak pedagang-pedagang Arab, Inggris atau pedagang-pedagang Cina sudah tiba di Malaka, karena memang Malaka ini yang dulu bagian wilayah Indonesia ini merupakan pusat perdagangan internasional. Jadi rempah-rempah yang kita miliki ini seperti tebu, teh, kopi, nila, dan sejenisnya itu merupakan komoditi yang laris di perdagangan Eropa pada saat itu. Jadi kira-kira itulah yang membawa Portugis bisa tiba di 1511. Terus juga itu juga faktor yang melatar belakangi Belanda bisa tiba untuk membeli rempah-rempah. Jadi rempah-rempah ini dibeli lalu diperdagangkan di pasaran Eropa. Jadi kira-kira uh, rempah-rempah inilah yang membantu perekonomian kerajaan Belanda saat itu. Jadi dibikinlah atau dibuatlah sistem tanam paksa itu. Jadi sistem tanam paksa ini, pemerintahan Hindia Belanda itu uh, meng, mengharuskan rakyat Indonesia itu memberikan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi yang laris di pasaran Eropa saat itu. Lalu ya para petani itu diwajibkan untuk menanam kopi, teh, tembakau. Jadi itulah sistem tanam paksa secara garis besarnya. Jadi pada 1901, tepatnya pada 17 September 1901, diberlakukanlah yang dikenal dengan politik etis. Mungkin teman-teman akan muncul pertanyaan kan begini, kenapa bisa muncul politik etis, atau apa ini yang melatar belakangi bisa lahirnya politik etis di Hindia Belanda pada era 1901. Jadi, sistem tanam paksa itu kan ada kebijakan-kebijakannya seperti yang saya sebut tadi, si rakyat itu harus memberikan sebagian tanahnya kepada pemerintah Hindia Belanda untuk ditanam komoditi-komoditi yang akan diekspor ke perdagangan Eropa. Lalu yang kedua, tanah yang diberikan itu bebas pajak. Jadi tidak dikenakan pajak oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian sistem tanam paksa itu juga seandainya jika terjadi gagal panen selama berlangsung menanam komoditi ini, seandainya jika terjadi gagal panen, itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Jadi kembali lagi, kenapa harus muncul politik etis di 1900-an?
Jadi pelaksanaan yang 3 poin tadi, yang tidak dikenakan pajak, atau rakyat harus memberikan sebagian tanahnya, lalu gagal panen menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Jadi selama berlangsungnya proses tanam paksa itu, poin ini tidak dijalankan dengan semestinya. Sebaliknya para petani itu tanahnya dikenakan pajak. Lalu seandainya ada gagal panen, itu bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah, melainkan itu tanggung jawab kepada petani. Lalu bukan ketentuan dari mereka harus memberikan sebagian tanahnya itu melebihi 20% dari ketentuan awalnya. Jadi rakyat itu harus memberikan lebih dari 20% tanah yang dimilikinya kepada pemerintah Hindia Belanda. Jadi saya kira mungkin ini logika umum yang kita pakai berpikir sekarang ini. Bagaimana mungkin kita yang memiliki tanah tapi dikenakan pajak, lalu hasil komoditinya diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, kemudian seandainya itu menjadi gagal panen, itu akan menjadi tanggung jawab kita sebagai petani atau sebagai orang yang memiliki lahan. Jadi penyimpangan dari pelaksanaan dari sistem tanam paksa ini banyak menuai kritikan, termasuk Douwe Dekker yang menulis bukunya yang berjudul Max Havelaar yang diterbitkan pada 1860. Jadi kritikan itu juga ingin menyampaikan bahwa sistem tanam paksa ini sudah cukup melahirkan penderitaan terhadap kaum kecil di Hindia Belanda saat itu. Jadi sistem tanam paksa ini sudah tidak semestinya lagi untuk dilakukan. Jadi buku Max Havelaar yang ditulis Douwe Dekker itu berisi tentang kritikannya terhadap pelaksanaan sistem tanam paksa di Hindia Belanda saat itu. Lalu ada juga yang aktivis dari Belanda lah, humanis Belanda yang bernama Fransen van de Putte. Dia yang membuat artikelnya berjudul Suiker Contracten. Ini tentang perjanjian gula. Jadi lalu kemudian pada berakhirlah itu si tanam paksanya di era 1870 kan begitu. Lalu di era 1899 ada kaum humanis Belanda yang menyatakan bahwa sama seperti buku dari Douwe Dekker yang berjudul Max Havelaar itu kurang lebih sama, tapi yang kaum humanis yang menulis kritikannya melalui majalah The Gears di tahun 1899 ini, dia menyampaikan bahwa kerajaan Belanda itu harus menyampaikan terima kasihnya kepada Hindia Belanda, kepada orang-orang di Hindia Belanda saat itu. Jadi kaum humanis ini bernama Van de Venter. Jadi Van de Venter ini mengungkapkan kritikannya karena kan sistem tanam paksa ini kan sudah cukup meninggalkan penderitaan bagi kaum orang-orang atau orang-orang kecil di pribumi lah, di Hindia Belanda lah saat itu. Jadi Van de Venter melihat itu bahwa tidak semestinya kehidupan orang-orang di Hindia Belanda ini terbelakang, karena jasanya sudah sangat begitu besar kan dengan rempah-rempah yang dimiliki itu dalam membantu perekonomian kerajaan Belanda saat itu. Nah, kritikan dari Douwe Dekker, lalu ilmuwan humanis Belanda yang bernama Van de Venter ini, kemudian direspon oleh Ratu Belanda yang berkuasa saat itu. Jadi Ratu Belanda yang berkuasa saat itu bernama Ratu Wilhelmina. Jadi Ratu Wilhelmina ini menyampaikan di berbagai pidatonya bahwa memang sudah semestinya orang atau kerajaan Belanda ini menyampaikan balas budinya kepada orang-orang di Hindia Belanda. Maka dikirimlah ekspedisi untuk meneliti kesejahteraan orang-orang di Hindia Belanda atas perintah dari Ratu Wilhelmina. Maka diputuskanlah pada 17 September 1901 diputuskanlah bahwa periodisasi di Hindia Belanda itu dikenal dengan masa politik etis. Ini disebut dengan masa politik balas budi orang-orang Belanda terhadap orang-orang di Hindia Belanda di Indonesia yang kita kenal sekarang ini, karena telah memberikan ekonomi yang besar lah terhadap kerajaan Belanda saat itu. Nah, politik etis inilah yang dikenal dengan Trias Van de Venter, karena Van de Venter yang merupakan pelopor dari dicetuskannya
politik etis ini di Hindia Belanda. Jadi dikenal dalam pelaksanaannya ada Trias Fundamenter namanya. Jadi Trias Fundamenter ini meliputi 3 bagian. Jadi di bidang irigasi, di bidang emigrasi, dan di bidang edukasi. Jadi 3 bidang inilah yang difokuskan oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu untuk menyampaikan balas budinya kepada orang-orang di Hindia Belanda. Jadi dalam sistem irigasi ini mereka ini ingin membantu orang-orang di Hindia Belanda itu dalam sistem pengairan. Jadi imigrasi untuk membagi kepadatan jumlah penduduk di Pulau Jawa pada saat itu. Nah, yang paling menarik dalam masa politik etis ini adalah di bidang edukasi. Kenapa saya sebut ini menarik? Karena inilah cikal bakal dari orang-orang di Hindia Belanda itu mengecam pendidikan formal atau ya kurang lebih setara dengan orang-orang Belanda saat itu. Jadi ini saya sambil membaca bukunya karena saya kurang ingat nama-nama sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa pendudukan Belanda di Hindia Belanda. Jadi dalam bidang pendidikan itu ada berbagai macam jenis sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Jadi yang pertama itu ada HIS itu SD untuk pribumi. Ini saya sambil membaca catatan saya. Terus yang kedua ada ALS. ALS itu adalah SD untuk anak-anak Eropa dan orang-orang besar pribumi. Jadi dalam sekolah ini juga Soekarno dan Bung Hatta ini merupakan lulusan dari ALS. Lalu yang ketiga ada HBS. HBS ini adalah seperti sekolah lanjutan setelah SD, SMP-nya lah. SMP bagi lulusan dari ALS, dan Soekarno juga merupakan lulusan dari sekolah ini. Kemudian yang keempat ada MULO. MULO ini sama seperti HBS, tingkat sekolah setingkat SMP. Tapi ini SMP bagi lulusan HIS dan Hatta merupakan lulusan dari sini. Sekolah ini didirikan pada 1914. Kemudian ada AMS. AMS ini SMP bagi lulusan HBS dan MULO. Didirikan pada 1919. Juga ada sekolah hukum, ada sekolah pertanian, dan sekolah teknik yang didirikan pada 1910. Dan ada Stovia. Stovia ini adalah sekolah dokter Jawa. Jadi di awal kan saya bilang ini bidang pendidikan itu adalah hal yang paling menarik yang dibahas pada masa politik etis. Ini salah satu hal yang menarik lah pada era 1900-an di masa Hindia Belanda saat itu. Karena kalau teman-teman tahu Budi Utomo itu kan didirikan pada 1909. Jadi Budi Utomo inilah yang didirikan oleh dokter-dokter Jawa tadi. Dokter Jawa itu berada di Stovia. Stovia ini adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar politik etis itu adalah, seandainya teman-teman pernah mendengar politik etis itu adalah seolah-olah menjadi bumerang bagi Belanda saat itu. Jadi mereka mendirikan sekolah tapi malah melahirkan kaum-kaum cendekiawan di Hindia Belanda saat itu. Jadi, nah seperti yang kita ketahui juga, Budi Utomo ini tercatat dalam sejarah bahwa Budi Utomo adalah organisasi pertama dalam sejarah pergerakan nasional. Jadi, untuk melakukan perlawanan lah terhadap pendudukan Belanda di Indonesia saat itulah. Jadi, ditambah lagi dengan kaum-kaum terpelajar di Belanda pada saat itu kan yang mengatasnamakan dirinya dengan sebutan Perhimpunan Indonesia. Jadi sekolah-sekolah inilah, seperti kan Soekarno merupakan dan Bung Hatta juga merupakan lulusan dari sekolah terbitan dari orang-orang Belanda ini, dari masa pemerintahan Hindia Belanda, dari masa politik etis. Jadi kalau misalnya disebut dengan bumerang, mungkin bisa jadi karena inilah masa di mana kaum-kaum cendekiawan itu lahir dalam sejarah Indonesia. Kemudian yang kita kenal dengan bisa ada muncul masa pergerakan nasional di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada juga pernyataan yang mengatakan bahwa Belanda itu hanya menciptakan kesengsaraan di
pada sosial ekonomi atau sosial budaya atau kehidupan sosial lah bagi masyarakat Indonesia, mungkin bisa jadi betul. Tapi kita juga sebagai orang-orang yang hidup di masa sekarang, kita juga harus melihat dari kacamata sisi yang lain. Jadi kependudukan Belanda di Indonesia juga ada pengaruh positifnya. Itu bisa kita lihat dari salah satu periodisasi ini, politik etis dari bidang pendidikannya, dari bidang edukasinya, bahwa kaum cendekiawan banyak lahirnya di masa ini melalui pendidikan yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Jadi saya rasa ini informasi ini mengenai sistem. Jadi mungkin teman-teman sudah paham tentang benang merahnya ya. Jadi Belanda datang 1596, VOC 1602. Terus mereka yang mengeksploitasi rempah-rempah yang ada di Nusantara ini. Kemudian ada masa sistem tanam paksa di era 1830. Kemudian ada banyak kritik yang kritikan. Di era 1901 dicetuskannya politik etis sebagai politik balas budi oleh Belanda terhadap orang-orang di Hindia Belanda, di Nusantara saat itu. Lalu dari masa politik etis ini muncullah bidang pendidikan atau sekolah-sekolah yang kemudian menjadi cikal bakal dari lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi saya harap informasi ini belum cukup kepada teman-teman, karena saya berharap teman-teman juga lebih menggali lagi, karena ini penting bagi minat kita terhadap membaca. Jadi terima kasih karena sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Selamat beraktivitas, salam sehat, sampai jumpa.